Kita masuk ke pertemuan kelima. Hari ini kita akan belajar tentang memori ya. Oke, ya kita akan belajar memori. Nah, kenapa kita pelajarin memori ini juga? Karena ya sebelumnya kita udah sempat bahas tentang atensi dan persepsi ya. Kita balikan lagi ke model HIP ya. Maka sebelum manusia pada akhirnya merespon sesuatu hal, ada peranan memori ya di otak kita gitu, seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan memori, baik dari jenisnya ya working memory atau kita sebut short term memory, dan juga long term memory ya, seperti itu. Oke, manusia berpikir secara umumnya sebuah kinerja atau cara kerja sebuah produk ya, dan juga aplikasi dari bagaimana mengaplikasikan long term memory ataupun working memory itu dalam sebuah pendekatan perbaikan rekayasa kerja ataupun perbaikan sistem kerja ya, atau bahkan diaplikasikan kepada para pekerja itu seperti apa sih fungsinya dengan kita mempelajari terkait dengan memori ya. Nah, memori sendiri ya sebetulnya ini kan yang pertama itu adalah didapatkan di sensory memory, yang memang ketika beberapa alat sensor di dalam tubuh kita ini mengambil sebuah informasi, menangkap sebuah stimulus, baik secara visual, audio, secara haptik ya, sentuhan ataupun indera perasa, itu sebetulnya juga mereka menyimpan sebuah memori gitu ya. Tapi setelah itu sebetulnya informasi itu dipindahkan ya, di encoding ke sebuah working ataupun short term memory disebutnya. Nah, apa bedanya antara working atau short term memory ini dengan long term memory? Nah, ini bisa dibedakan dari durasi penyimpanan informasi tersebut. Jadi, kalau informasi yang memang kita sedang hadapi saat ini ya, atau data-data yang sedang kita hadapi, kita lihat, kita dengar ya, kondisinya saat ini, atau mungkin masih dalam kurun waktu 1 hari ini, itu masuk ke working memory dan juga atau short term memory. Sementara kalau kita berbicara long term memory, ini adalah data-data ataupun informasi-informasi yang memang kita ingat jauh sebelum kejadian pada hari ini, kita seperti itu. Nah, bagaimana proses aktivitas memori sendiri ini terbagi menjadi 3 jenis ya, mulai dari encoding yang memasukkan informasi ke memori kita, menyimpan, dan juga proses mengingat kembali atau menarik kembali informasi yang tersimpan di memori kita ya, seperti itu. Jadi ada 3. Nah, kalau kita berbicara working memory, ini dia fungsinya adalah sebagai prosesor dan juga penyimpan ya. Kalau long term memory, dia adalah fungsinya sebagai skemata networkingnya dan juga berfungsi sebagai mental model itu tadi ya. Bagaimana kita memvisualisasikan sesuatu hal, bagaimana kita cara kita berpikir hari ini, tentunya itu juga dipengaruhi oleh long term memory yang kita miliki mungkin pada saat mulai dari kita dilahirkan sampai kita dibesarkan sampai saat ini gitu ya, seperti itu. Jadi proses tumbuh kembang, kemudian juga experience kita itu akan menjadi long term memory kita yang memang akan memberikan membentuk model yang ada di diri kita atau di diri manusia ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara memori ya, dari segi keilmuan ada eksperimen yang disebut dengan eksperimen Ebbinghaus ya. Jadi Ebbinghaus ini mencoba untuk gimana caranya sih sebetulnya manusia itu untuk mengingat sesuatu hal ya, mengingat informasi untuk diserap diingat di memori ataupun untuk mengingatnya kembali dan mengutarakan apa yang mereka ingat gitu ya. Nah, ternyata dari hasil eksperimen Ebbinghaus ini, hasilnya berupa curve of retention atau disebut juga kurva forgetting ya. Jadi
pada dasarnya manusia itu punya tingkatan durasi ataupun kemampuan dia menyimpan sebuah informasi ya. Nah, kurvanya seperti ini. Jadi, bagaimana cara membaca kurvanya? Nah, kapasitas memori ataupun informasi yang manusia simpan di dalam otaknya ini, dia akan sangat berhubungan dengan periode waktu dia menyimpannya, gitu kan, seperti itu. Misalnya hari ini kalian belajar ergonomi kognitif tentang memori, maka tepat di jam 1 siang lebih sekian ini, mungkin pengetahuan kalian terkait dengan ergonomi kognitif khususnya tentang memori tadi dari slide pertama sampai slide ini tuh masih 100% kapasitas informasinya. Tapi kalau misalnya nanti baru ditanya lagi mungkin sekitar jam 2 siang, kemudian jam 4 sore gitu kan ya ditanya lagi tentang hal ini, informasi yang kalian miliki ini akan semakin berkurang seiring berjalannya waktu itu berjalan gitu ya. Cakupan informasi yang bisa kalian serap dan masih diingat gitu kan ya, seperti itu. Itu adalah berbicara tentang kurva forgetting. Nah, makanya kalau kita berbicara kurva forgetting ini, kita jadi tahu kenapa pentingnya misalnya mengulang pelajaran yang sudah diajarkan misal di pagi hari, maka malam hari dipelajari kembali. Sebetulnya itu adalah untuk menyimpan memori yang lebih lama lagi di otak kita, gitu seperti itu. Apapun ya konteksnya, mau pelajaran yang sifatnya formal ataupun misalnya keahlian informal ya, apapun itu akan sangat penting jika ada repetisi ya, jadi frekuensi pengulangan seperti itu. Nah, aplikasi yang paling biasanya saya suka lakukan adalah kalau di perkuliahan, biasanya saya tanya, misalnya hari ini kita belajar tentang memori. Nah, minggu lalu saya akan tanya kan, misalnya perkuliahan minggu lalu terakhir bahas apa ya gitu. Nah, setidaknya kalau memang sudah lebih, let's say dari 2 hari ya, 7 hari lebih lah 1 minggu gitu kan ya, itu sisaan memorinya paling 20% informasi lah. Jadi setidaknya kalian harus ingat itu, oh judul babnya apa sih yang minggu lalu kita bahas gitu kan ya. Terlepas di dalamnya ada yang sampai bisa ingat apa ngebedain antara atensi dan persepsi, atau lagi yang minggu yang sebelumnya lagi ngomongin misalnya apa signal detection theory sampai bisa bedain gitu kan miss, hit dan teman-temannya gitu kan ya, berarti dia ada ketertarikan di arah situ gitu kan ya, atau dia memang melakukan proses pengulangan atau membaca informasi itu lebih dari 1 kali sehingga yang disimpan itu lebih banyak. Tapi kalau secara umumnya memang misalnya tidak ada pengulangan pembelajaran ya, ya otomatis setelah sekian lama ini dia akan retensinya di sekitar 20% informasinya gitu yang disimpan. Makanya sisanya adalah kalau kita pakai bahasa sehari-hari, oh udah lupa gitu kan ya. Jadi nggak disalahkan juga manusia lupa, karena ya memang kita punya keterbatasan masalah retensi memori ini gitu kan ya. Tapi untuk meminimasi lupa itu kita juga bisa melakukan beberapa pengulangan pelajaran gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kita berbicara memori juga, tadi kan ada yang namanya jenisnya working memory atau kita disebut juga dengan short term memory ya. Jadi untuk memori-memori yang memang saat ini kita sedang pakai dan kondisi saat ini gitu ya, penyimpanan kita mau encoding informasi dan lain-lain di konteksnya sekarang gitu, seperti itu. Manusia juga ternyata punya keterbatasan masalah digit yang bisa dia akses. Digit huruf, digit angka, berapa banyak sih dia tuh bisa mengingat dengan mudah gitu kan ya. Itu berapa digit. Nah, ternyata ada yang disebut juga teori magical number 7 minus 2 gitu ya. Jadi sebetulnya manusia itu akan dengan mudah menarik sebuah informasi kalau satu kata hurufnya itu nggak lebih dari ya maksimal 9 gitu kan ya. Atau misalnya minimal 5 gitu, seperti itu. Jadi itu rentangnya, atau misalnya angka-angka yang dia harus hafalkan itu rentang digitnya ya sebanyak itu. Jadi tidak begitu persis banyak gitu ya. Kalaupun meskipun kayak nomor telepon itu cukup banyak digitnya, tapi biasanya dipenggal kan.
per berapa digit di strip, per berapa digit di strip, itu juga untuk memudahkan proses menangkap sebuah informasi gitu ya, karena kita punya limited capacity ya tadi ya, kapasitas yang terbatas. Kemudian lagi untuk mempermudah proses mengambil informasi ataupun mengingat informasi pada waktu yang memang sedang kita hadapi ya, salah satu yang bisa dilakukan juga adalah dengan menggunakan proses chunking. Jadi ya melakukan singkatan-singkatan tertentu gitu ya yang common dan dipahami oleh sekian banyak orang supaya itu juga mudah kita ingat gitu ya, seperti itu. Jadi pakai singkatan-singkatan. Oke, kemudian sama proses chunking juga dia tetap menerapkan 7 plus minus 2 ya, karena memang pada dasarnya kita terbatas sampai situ. Mungkin nggak ada orang yang bisa lebih itu, mungkin, tapi ini adalah ambil generalnya ya, manusia secara umumnya dia kapasitas rata-ratanya segitu ya, 7 plus minus 2 item atau digit ya, seperti itu untuk proses codingan untuk mengingat atau mengambil informasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara working memory juga ya, kalaupun memang manusia dipaksakan gitu ya untuk mengingat listing dari sekian banyak item gitu ya, bisa jadi juga ya manusia mungkin ya maksimalnya mungkin bisa menghafal sampai 40 gitu ya, kata ataupun silabel yang kira-kira nonsen gitu ya. Tapi ya balik lagi itu secara umumnya atau misalnya secara ekstrimnya, tapi itu akan bisa kembali lagi ke kemampuan manusia dalam melatih memorinya dan kebiasaannya dia gitu ya, seperti itu. Oke, nah limitasinya apa sih kalau misalnya kita pakai working memory? Memang memori yang kita pakai saat kita bekerja dengan kondisi sekarang gitu kan, atau kejadian-kejadian yang kita hadapi di kondisi sekarang, ini adalah biasanya interference-nya berhubungan dengan primacy atau resensi efeknya ya, apa yang dihadapi, kemudian juga apakah ada interupsi saat kita pakai memori itu di kondisi sekarang, misalnya lagi posisi belajar, apakah ada interupsi aktivitas lain pada saat kalian belajar, berarti kan kemampuan kalian untuk mengingat informasi saat belajar juga bisa jadi berkurang karena ada interupsi tertentu ya. Kemudian lagi apakah ada kompetensi resources yang memang kalian lagi perhatikan gitu kan, ternyata yang kalian lihat bukan hanya berupa visualisasi dan pendengaran, tapi misalnya ada hal yang di selain itu muncul. Sekarang kalian stresnya lagi bagus atau buruk? Kalau kondisi stresnya buruk, misalnya badannya lagi lelah, kemudian efeknya ke ngantuk kah gitu kan, atau memang secara fisik nggak kenapa-kenapa tapi lagi banyak pikiran, sesuatu hal yang membebani, lagi ada mungkin ada kejadian tertentu yang nggak menyenangkan hari ini gitu ya, itu juga bisa berpengaruh pada limitasi working memory. Jadi ya kalaupun kalian sudah merasa ada di tahapan stres tertentu, terus kalian harus belajar, ya lebih baik kalian ambil istirahat sekian menit baru kalian memang belajar gitu, daripada dipaksakan belajar pun ya working memory-nya nggak akan jalan gitu ya. Jadi kalian pun nggak akan menangkap semua informasi yang sebetulnya kalian butuhkan gitu, seperti itu secara maksimal ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting ini berhubungan dengan perbedaan individu ya. Tadi kalau kita ngomongin digit span, simbol span, semantic span, ataupun bentuk-bentuk karakteristik visualisasi dan kemampuan orang untuk menyimpan ini, kalau teorinya kan 7 plus minus 2, tapi bisa jadi masing-masing orang punya kecenderungan, orang yang bisa memvisualisasikan atau mengingat hal-hal yang berbentuk visual gambar gitu kan, ada yang memang tendensinya lebih mudah mengingat tuh karena ada warna kan, itu adalah ciri khas beberapa orang ya. Kemudian usia ya, ini tidak menutup kemungkinan kemampuan working memory semakin tua itu kecenderungannya sebetulnya kan kapasitasnya makin menurun gitu kan ya. Tapi juga bisa dilatih, apakah nanti misalnya masih digunakan sampai umur sekian gitu, working memorinya sering dilatih, ya mungkin dia masih bisa
mempertahankan kapasitas dari working memory-nya. Dan yang terakhir adalah expertise, ya, ini berbicara tentang skill orang, experience orang gitu kan ya. Bagaimana dia juga menggunakan working memory-nya secara maksimal gitu ya, seperti itu. Ini juga akan sangat beda antara mungkin saya dengan kalian gitu, dengan antar kalian sendiri juga, antar mahasiswa juga pasti bisa jadi beda ya, seperti itu. Nah, untuk mengaplikasikan working memory ini pada konteks pekerjaan ya, bisa jadi adalah di sini kalau kita tahu tadi, pertama manusia itu ada retensi terhadap memorinya ya, bisa berkurang. Kedua, manusia juga tuh pada dasarnya nggak bisa multitasking. Jadi kalaupun memang ada pekerjaan yang mau tidak mau ada dua inputan yang bersamaan gitu kan ya, hindarilah misalnya aktivitas-aktivitas yang overlap gitu kan. Hindarilah misalnya task yang sekiranya nggak harus bisa dikerjakan dua-duanya atau harus dikerjakan dua-duanya, karena kebutuhannya itu adalah yang bisa terotomasi gitu. Jadi kalian hanya memonitoring satu saja. Kalaupun memang harus ada visualisasi status mesin, status software, sistem apapun itu ya. Nah, buatlah informasi itu dalam bentuk chunking tadi ya. Jadi ada penggalan yang ingat bahwa untuk mengatasi dan memahami, maka juga diperlukan pelatihan gitu ya, seperti itu, untuk mengulangi lagi how to melakukan task ataupun tugas dari pekerjaan itu. Oke, selain itu kalau tadi berbicara di sini kita sesuai dengan fungsinya, terus mengelompokkan beberapa menu fungsi itu dalam satu kelompok, menu bar ya. Itu adalah bagian dari visual thinking juga. Chunking gitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya proses ini ya, gimana caranya orang pada akhirnya terbiasa untuk merespon gitu, seperti itu, dengan beberapa pertanyaan yang ada yang di guidance gitu. Itu juga bisa bagian dari proses chunking ya. Oke, yang kedua tadi udah berbicara tentang working memory ataupun kita sebut short term memory. Yang kedua kita belajar tentang long term memory. Nah, apa sih long term memory ini? Ya, long term memory tadi kalau secara bahasa saja kan ini memori jangka panjang. Berarti sesuatu hal yang disimpan di otak kita ya, kurun waktunya lama. Bisa jadi hal yang kita ingat pada saat kecil, SD mungkin, SMP gitu kan, sampai sekarang masih kita ingat beberapa kejadian, tapi kan nggak semua kejadian juga ya. Nah, yang masuk ke long term memory ini adalah konteksnya kejadian yang paling ya, jadi bisa paling menyenangkan, paling menyedihkan gitu kan, paling bikin kesel, mungkin paling paling wah gitu ya, ataupun yang paling lah istilahnya, yang meninggalkan kesan atau sesuatu hal yang menarik untuk kalian gitu. Jadi long term memory di saya dan kalian juga bisa jadi case-nya beda-beda juga gitu. Antar kalian juga bisa jadi beda juga. Nah, secara biologikalnya ataupun penempatannya di mana sih memori yang ada di long term ini gitu, di otak kita gitu kan ya. Ini ada beberapa tempat yang memang saling berkesinambungan, mulai dari seraba cortex, kemudian amigdala, hipokampus, dan juga cerebellum atau kita sebut otak kecil ya.
Makanya kenapa kalau misalnya suka disebut dari kecil tuh hati-hati jangan sampai jatuh, jangan sampai kebentur kepalanya gitu. Apalagi bagian kepala kita belakang ya, belakang bawah. Kenapa? Karena itulah di situ tempatnya memang menyimpan memori yang sifatnya long term. Dan kalaupun memang ada kejadian-kejadian gegar otak ya, lupa ingatan dan lain-lain, lupa ingatan itu kan justru ingatan yang jangka lama ya. Pasti yang ditanya pertama itu apa kalau misalnya habis operasi kan? Namanya siapa kan? Itu kan bukan baru dia dikasih nama hari itu. Itu kan nama dari long term memory yang memang sebelumnya tersimpan di otak kita gitu ya, seperti itu. Jadi ini hati-hati juga ya dengan kalian tahu secara biological functionnya ya dijaga lah ya kepala kalian yang hanya satu-satunya itu gitu kan ya, supaya memang fungsi dari memori itu juga tetap bisa maksimal digunakan. Oke, berikutnya kalau kita berbicara tentang long term memory ya, apa sih sebetulnya long term memory ini? Ini banyak diartikan gitu ya oleh beberapa tokoh ya. Long term memory itu adalah munculnya ketika ada ekspektasi seseorang terhadap sebuah kejadian di dunia ini. Kemudian juga bisa jadi long term memory itu muncul karena ada hipotesis mental. Jadi cara berpikir seseorang terhadap benda yang dia lihat, terhadap sesuatu yang dia operasikan gitu kan ya, itu juga bisa tersimpan di long term memory ya. Nah, terus juga bisa disebut juga long term memory ini cara kerjanya bisa jadi seperti program komputer ya. Tapi pada saat kita menggunakannya bisa menggunakan prediction gitu ya ataupun interference. Jadi proses pembuatan long term memory juga ini beda lagi, maksudnya ada yang secara sadar kita pengen simpan, ada yang memang secara nggak sadar itu kita ingat gitu ya, seperti itu. Itu juga berhubungan dengan long term memory ya. Jadi nih can be applied non consciously. Jadi ada juga beberapa yang sebenarnya kita nggak pengen nginget itu, tapi buat kita itu kejadiannya tuh yang bikin sakit gitu kan ya. Tapi tetap aja mau ngomong kan itu jadi keinget di kita ya. Atau lagi misalnya long term memory ini juga memang muncul ya karena misalnya ada budaya ya, perbedaan budaya dari individu ya. Jadi ada sesuatu hal yang bikin kita notice gitu ya, ada perbedaan dan itu juga masuk ke memori kita seperti itu. Nah, ini skema dari long term memory. Jadi di dalam long term memory kita ya sebetulnya itu terdiri dari sekian banyak mental model ya. Nah, mental model ini juga kita dapatkan dari experience kita, mulai dari kita kecil ya, dari kita lahir ya. Jadi berterima kasihlah juga kepada orang tua kalian yang memang menciptakan experience yang sangat baik mungkin sampai dengan hari ini, sehingga kalian punya beberapa knowledge tertentu yang sifatnya bisa jadi teknikal, praktikal dan sangat mendasar gitu ya. Mulai kalian diajarin baca tulis gitu kan ya. Kemudian lagi kalian diajarkan dengan segala macam elemen yang ada di bumi, misalnya bisa ngebedain antara permukaan kasar, lembut gitu kan. Kalian waktu kecil diajari jalan di berbagai permukaan dan lain-lain, mengenal adanya air apa dan lain-lain ya, supaya kalian familiar. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian tidak punya pengetahuan itu, sampai kalian besar kalian sekarang pun, kalian ketika menemukan hal itu justru kalian baru tahu gitu kan ya. Nah, untuk beberapa hal yang secara khusus ya gitu ya, kalau tadi yang secara teknis umum gitu ya, kalian juga sebenarnya bisa jadi memiliki long term memory yang berbeda. Jadi untuk orang lain misalnya di satu mahasiswa di kelas saya 21 orang ini, ada orang yang notice hal-hal ini tuh saya udah pernah dulu gitu kan. Ada juga orangnya saya belum pernah sama sekali di hidup saya nih, ini pertama kali untuk saya gitu. Nah, bisa jadi hal itu masuk ke long term memory dia, tapi buat teman kalian yang lain itu bukan sesuatu hal yang baru. Jadi mungkin kejadian hari itu tuh nggak masuk ke long term memorinya kalian gitu, seperti itu ya. Itu bagaimana proses penginputan konteks informasi di long term memory. Nah, long term memory juga dia memiliki fungsi dalam mengeluarkan informasi yang dia simpan ataupun merekonstruksi, mengingat kembali apa yang dulu pernah dia ingat gitu ya. Jadi ada retrieval, ada reconstruction gitu, seperti itu.
Di satu sisi, bisa nggak pada akhirnya long term memory itu benar-benar decay ataupun forget sama sekali kalian pada akhirnya lupa? Bisa, kalau memang pada at the end periode tertentu ini kalian tuh udah mulai kayak tertumpuk dengan memori yang baru gitu seperti itu. Atau kalau misalnya kalian lagi sekarang proses pendewasaan dan lain-lain, dulu tuh hal itu tuh menyakitkan banget sampai sakit hati dan lain-lain, keingat banget gitu kan ya. Tapi sampai sampai kalian udah dewasa, udah proses memaafkan dan lain-lain, kalian bisa jadi udah lupa itu hal yang itu tuh gitu. Akhirnya kalian secara konsisten ya udah deh, saya nggak harus ingat-ingat itu, misal seperti itu. Itu juga bisa di decay ataupun di forgetting gitu ya, seperti itu. Tapi berbicara tadi kalau working memory kan limitasinya berhubungan dengan individual differences, terus juga ada distraksi ya dalam kita masukin informasi. Nah, kalau long term memory limitasinya apa sih? Limitasinya ada dua ya, ada proactive interference ataupun retroactive interference. Apa bedanya? Nah, konteksnya misal dalam kasus kita ada dua bahasa misalnya di kehidupan kita. Ini contohnya adalah bahasa Prancis sama bahasa Spanish gitu ya, misal seperti ini. Kalau proaktif itu, misal kita adalah orang orang Spanyol gitu kan ya, kita natifnya pakai bahasa Spanyol. Nah, ketika ada orang berbicara yang bukan bahasa kita, misalnya dia ngasih pakai bahasa Prancis gitu kan ya, kondisi proaktif ini adalah info yang sebelumnya kita taunya kan kalau itu misalnya hola gitu kan ya, itu menghambat kita untuk belajar hal baru. Itu bagian dari limitasi konteksnya adalah di long term memory. Jadi informasi yang sudah menumpuk lama di otak kita ini bisa jadi menghambat kita juga untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Tapi di satu sisi ada kondisi kebalikannya yang disebut dengan retroactive interference, di mana justru informasi yang baru ini menghambat kita mengingat apa yang udah kita ingat sebelumnya. Contoh, misalnya kalau ini kan masalah hola-hola juga, atau misalnya gini, kita tuh sebenarnya orang Indonesia, kita udah biasa diajarkan bahasa Indonesia sejak kecil. Nah, begitu kita dewasa ini, misalnya beberapa tontonan kita tuh udah mulai banyak drama Korea lah, atau drama Cina lah, atau yang lain-lain. Sehingga sehari-hari ini kita mungkin lebih banyak atau misalnya film-film dengan translasi bahasa Inggris ataupun film-film luar gitu kan ya. Kita terbiasa menangkap sebuah informasi itu dengan bahasa yang berbeda yang biasanya kita gunakan. Sampai ketika ada suatu kondisi di mana ketika ditanyakan satu kata gitu ya, kita tahunya dalam bahasa lain dan kita diam dulu. Apa sih bahasa Indonesianya itu tuh gitu ya. Nah, bukan berarti kita nggak pernah belajar dulu, kita pernah belajar itu, tapi karena kita ter apa kita mendapat informasi baru gitu ya. Nah, itu justru menghambat kita untuk merecall kembali apa. Kalau yang proaktif justru informasi lama ini gitu ya menghambat kita untuk mendapatkan informasi baru yang untuk kita ingat gitu ya. Bedanya di situ. Jadi retroaktif itu kesulitan saat kita nge-recall, proaktif itu justru kesulitan saat kita encoding untuk memasukkan informasi yang baru ya, seperti itu. Nah, bisa juga konteks dari proactive interference dan juga retroactive interference ini terjadi kalau kita sedang mau input telepon gitu ya. Kita mau dialing number yang baru, misalnya nelfon siapa, terus sudah ada nomornya gitu ya. Kita terbiasa pakai nomor kita atau nginputin nomor kita cepet-cepet, taunya kan gitu. Kita harus nginputin nomor orang lain. Di situ ada proses proaktif gitu kan. Tapi misalnya lagi adalah ketika kita sudah hafal yang tadi, ketika ditanya mau balik lagi ke nomor kita, kita akan ada proses di situ waktu untuk mengingat lagi gitu ya. Ada proses kesulitan untuk mengingat itu. Oke, nah jadi itu ya, baik proactive interference ataupun retroactive interference, ini limitasinya kalau kita gagal dalam proses encoding dan proses retrieval tadi atau recalling ini, ya pastinya akan muncul error gitu ya, ada asosiasi error. Ada asosiasi error. Nah, error-error ini juga bisa jadi nggak sengaja gitu ya, seperti itu ya, karena ya gimana orang lupa ya, bukan direncanakan ya gitu, seperti itu.
Oke, kemudian, nah, limitasi yang berikutnya adalah berhubungan dengan aktivitas rekonstruksi untuk membayangkan kembali, mengingat kembali ya di long term memory ini. Nah, kalian mungkin pernah dengar aktivitas rekonstruksi. Pernah dengar nggak? WIFA, ada WIFA? Ya, WIFA. Ada? Oke. Wilfa, kamu... Oh, Wilfa ya, sorry. Wilfa, pernah dengar kata rekonstruksi nggak? Gimana? Tahu nggak ini? Pernah dengar tapi... Nah, oke, kasih. Iya. Oke, Ferdinand. Ada Ferdinand? Ya Bu, hadir Bu. Oke, pernah dengar kata rekonstruksi nggak? Pernah Ibu. Gimana? Kayak penciptaan ulang atau pembangunan ulang gitu Bu. Secara yang sebelumnya diulang gitu Bu, rekonstruksi Bu. Oke, sebelumnya diulang. Terus pernah dengar itu di mana? Ingat nggak? Kurang ingat. Oke, kasih. Berikutnya saya mau tanya ke Melda. Melda, Hadir Bu. pernah rekonstruksi? Pernah Bu. Di mana? Di Buta. Berita apa biasanya kalau ada rekonstruksi ini? Kayak tindak Bu. Oke, seperti tindak pidana ya. Ya, rekonstruksi itu kan dilakukan kalau kita konteksnya di kepolisian ya. Jadi kalau misalnya ada kejadian mau yang berhubungan ada kecelakaan, ada tindak pidana lain ya, pembunuhan ataupun apapun itu, biasanya polisi itu perlu untuk melakukan rekonstruksi. Sebenarnya rekonstruksi ini, nah jadi rekonstruksi ini munculnya ini ada teori yang disebut dengan Loftus Experiment. Jadi ternyata ketika melakukan rekonstruksi ataupun menggambarkan ulang kejadian apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya ini misalnya ada kecelakaan. Nah, di situ tuh kita perlu beberapa orang. Jadi tidak cukup untuk satu orang saja yang meretrieval ataupun mengingat kembali kejadian apa ya pada saat itu, persisnya seperti apa ya. Makanya biasanya kalau proses rekonstruksi ya dipanggil dulu fakta-fakta dari beberapa saksi yang ada di tempat kejadian. Nah, menariknya keterkaitannya dengan long term memory, ini cenderung sulit untuk mengingat ya secara spesifik. Artinya kalau kita berbicara berapa cepat emang waktu mobil itu bisa nabrak itu, kecepatannya berapa? Misal kita sebagai apa namanya ya, ditanya berapa cepat, kita nggak akan jawab. Oh, itu tadi kecepatannya adalah 95 km per jam. Pada saat saya menabrak itu terjadi pukul misalnya 13.42. Nah, kita nggak akan seperti itu. Jadi, makanya yang bisa kita lakukan adalah justru jenis pertanyaannya seberapa cepat banget gitu kan. Atau misalnya lebih lambat dari kendaraan yang di depan, jadi pakai analogikal dan lain-lain. Kemudian itu pun juga ditanyakan tidak kepada hanya satu orang saja ya. Bisa jadi ada beberapa orang untuk melakukan analisis dan mematchingkan gitu ya antara satu pendapat atau satu pengakuan dengan pengakuan-pengakuan yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, nah pada akhirnya ya nanti kalau kita berbicara Loftus result, nah beberapa kata yang sifatnya kualitatif tadi itu berusaha diestimasi dalam sesuatu hal yang kuantitatif gitu, sehingga kita bisa menjustifikasi kiranya itu kecelakaannya itu kenapa gitu ya, kalau tadi konteksnya kecelakaan ya, seperti itu. Jadi ini berhubungan juga dengan long term memory ya. Sama halnya kalau kalian nanya ke teman kalian ataupun gimana kan, sesuatu hal itu yang ditanyakan bisa jadi spesifik atau memang hal-hal umum gitu ya yang mengarah, atau biasanya ditanyanya kan nggak kemarin kalian makan atau
1 minggu kemarin kalian makannya apa aja, berapa kali persisnya gitu kan, jam berapa aja, itu mungkin akan susah. Tapi kalau pertanyaannya pada umumnya gitu kan, kalian atau rata-ratanya kalian kiranya lebih sering makan di jam berapa sih minggu kemarin, misal seperti itu. Mungkin kalian akan bisa mempertimbangkannya, oh di siang hari, tapi spesifik per item harinya jam berapa aja, ya belum tentu bisa ingat juga. Jadi kalau misalnya jam ngacak misalnya seperti itu. Tuh ya. Oke, kemudian juga kalau kita berbicara long term memory ya. Ini long term memory juga dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada yang sifatnya eksplisit, ada yang implisit. Apa yang bedain? Yang eksplisit ini adalah secara sadar kita memang mau mengingat beberapa hal itu, dan kita sadar pada saat kita meretrieval ataupun memanggil informasi itu juga kita sadar apa misalnya kejadian-kejadian yang pernah kalian lalui, kemudian juga pengetahuan yang kalian pelajari ya. Dan sedangkan kalau yang implisit ini berhubungan beberapa hal yang connect sama kinetics kita, sama motorik ya, gerakan-gerakan kita ataupun aksi-aksi kita dalam kehidupan gitu kan, seperti itu. Jadi kadang kalau yang implisit ini dia tidak secara sadar diingat, tapi di gerakan juga ketika dihadapkan produk itu akan mengingat kembali gitu, seperti itu. Oke, nah aplikasinya kalau tadi working memory ada chunking juga bisa diaplikasikan ya. Kemudian lagi jangan ngelakuin task overlap itu. Kalau long term memory dia sifatnya pakai queuing sistem, ataupun kita juga bisa menerapkan training gitu ya di dalam konteks pengaplikasian long term memory supaya orang itu lebih terbiasa untuk mengingat. Jadi ada frekuensi pengulangan ya. Nah, selain itu untuk pengaplikasiannya gimana kita bisa menginput informasi sebanyak mungkin dalam long term memory kita ini, bisa jadi lewat 2 hal yang memang fun features ya, secara informal. Misalnya hal-hal yang berbau storytelling mungkin jadi lebih menarik, humor dibawa di humor gitu kan ya. Atau misalnya dalam konteks emosi ya, dan juga beberapa reasonable hal yang memang masuk di akal dan lain-lain gitu kan, bikin orang oh ya gitu kan, mau untuk memasukkan itu ke long term memory ya, atau even social cognition. Nah, sedangkan untuk serious feature-nya ini pakai listing, chunking juga bisa. Kemudian ada konteks supporting rehearsal ya, jadi ada frekuensi latihan dan lain-lain. Kemudian juga misalnya dilakukan beberapa aktivitas skenario ya, jadi aktivitas latihan, balik lagi kalau konteksnya seperti ini kita harus berpikir seperti apa, itu juga bisa diulang itu kan, nanti masuk ke long term memory kita. Atau misalnya memang mengadakan sebuah seminar gitu ya, itu bisa jadi pendekatan pengaplikasian untuk menerapkan sebuah long term memory terhadap suatu konteks, either konteks pekerjaan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Ya, selain itu berbicara aplikasi long term memory ini juga tentunya ada implikasi ya, ataupun efek yang memang ditemukan kalau kita mengaplikasikan beberapa hal tadi ya. Nah, kalau memang pendekatannya mau memberikan sebuah training ya, ataupun pengetahuan kepada pekerja, ya ini mau nggak mau harus ada sifatnya berkala, nggak cuma satu kali aja. Terus ada proses evaluasi juga gitu ya, seperti itu. Nah, meaning-nya itu juga harus tepat untuk beberapa encoding yang sifatnya kritis. Jadi untuk penekanan-penekanan pengetahuan yang penting itu mention beberapa kata kuncinya gitu, supaya itu diingat dengan mudah gitu oleh audiensnya ya, seperti itu. Kemudian juga kembali lagi kalau berbicara long term memory, sesuatu hal yang diingat karena tadi secara sistemnya implisit dan eksplisit ya, jadi secara sadar diingat, dan satu lagi yang secara tidak sadar itu berhubungan dengan motorik kita. Jadi untuk mengingat suatu informasi secara lama di otak kita, itu tidak hanya cukup dengan kita mendengarkan materinya saja atau sesuatu hal yang belajar secara personal saja, tapi kita perlu memang aktivitas berupa aksi ya. Jadi teknikalnya seperti apa, secara praktis lapangannya seperti apa, itu akan lebih menempel lagi di long term memory ya, seperti itu. Nah, berikutnya lagi yang menariknya terkait dengan long term memory ini ya. Jadi, ketika kalian mempelajari sesuatu hal itu
mungkin yang paling nyampe di otak kalian itu gitu ya, misalnya kalian pelajari sesuatu hal tapi mendengarkan orang yang mengajari kalian, itu nyampainya ke kalian paling 5% nyimpen di long term memorinya. Kalian udah diajarin ngedengar terus kali lagi ya, itu 10%. Kalian pakai audio visual itu 20%. Sampai akhirnya yang tertinggi adalah kalau kalian bisa mengajarkan orang lain itu terkait dengan hal apa yang sudah kalian pelajari, itu sampainya 90% materi itu atau informasi itu atau pengetahuan itu bisa disimpan di long term memory kalian. Kayak kalau kalian waktu saya nggak tahu ya, waktu sekolah dulu mungkin ada yang pernah bilang gini nggak, kalau kalian posisinya ada lebih pintar dari teman-teman kalian, jangan takut untuk mengajarkan teman kalian, karena nggak akan nantinya kalian kepintarannya berkurang atau bahkan si teman kalian itu jadi menyaing kalian. Enggak, justru dengan kalian mengajari teman kalian lagi, itu justru menambah kepintaran untuk diri kalian sendiri, sehingga pengetahuan itu pun menempel lebih lama lagi gitu ya, seperti itu. Oke, konteksnya dari aplikasi di long term memory kita. Oke, tadi berarti ada hal yang memory, kemudian ada long term memory, yang ketiga, ini yang ketiga kita akan bahas tentang mental model ya. Apa sih mental model itu? Mental model ini adalah ekspektasi atau kepercayaan kita sebagai manusia untuk membayangkan bagaimana seharusnya produk itu, bagaimana sesuatu hal itu bekerja dengan seharusnya. Apapun itu, mau manusia, mau produk, mau visualisasi ya. Jadi gimana kita tuh berpikir harusnya cara penggunaannya seperti ini nih gitu kan ya. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah visualisasi ini kan, kalau kalian paham bahasa Inggris pasti kalian tap to unlock, kalian akan menyentuh bagian ini gitu kan ya. Kalau misalnya kalian juga paham ada knowledge tentang bahasa Inggris, terus ada panah ke sini gitu kan ya, slide to unlock, kalian akan men-sliding si gambar ini dari kiri ke kanan. Even though kalian nggak hafal bahasa Inggris pun, karena lihat panah ini ya kalian akan berpikir bahwa dia digerakkan dari kiri ke kanan. Nah, kalau setelah kalian melakukan itu dan program ini berjalan sesuai dengan semestinya, berarti memang program ini dibuat sesuai dengan mental model manusia pada umumnya. Tapi kalau misalnya sudah di sliding dari kiri ke kanan, dia nggak come up dengan hasil, malah jadi error, berarti there is something wrong with visualisasinya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mental model lagi ya, mental model ini juga belum tentu persis selalu memberikan informasi yang cukup komplit atau komprehensif ya. Kemudian juga belum tentu ya, belief, namanya juga belief, kepercayaan kita ya, belum tentu persis benar gitu, seperti itu. Kemudian juga ekspektasi ataupun tingkat kepercayaan kita terhadap sesuatu hal ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh past experience. Jadi semakin banyak experience kita ya, ketika kita come up dengan suatu atau harus berinteraksi dengan suatu produk gitu ya, kita akan lebih mudah menjustifikasi sebelum kita misalnya baca guidance-nya, kita udah kayak, oh ini cara pakainya kayak gini ya gitu kan ya. Itu karena pasti kita punya experience dulu sebelumnya gitu ya, seperti itu. Oke, beberapa hal yang penting ya dalam konteks mental model ini adalah pada umumnya gitu ya, orang itu atau user itu, pengguna sebuah produk ataupun sebuah aplikasi dan lain-lain itu ya. Nah, dia itu memahami ya sebetulnya ketika desainnya yang ada dari sebuah produk itu sesuai dengan mental modelnya mereka, cara berpikirnya mereka. Kemudian juga ya di satu sisi manusia juga punya kemampuan untuk mempelajari hal baru gitu kan ya, apalagi kalau misalnya desain yang diciptakan itu sesuai juga dengan cara berpikir mereka atau si mental model tadi ya. Kemudian juga tapi user ini akan sedikit frustasi kalau dan juga lebih puas kalau memang lagi produk yang diciptakan yang harus dia gunakan ini sesuai dengan mental model mereka ya. Dan yang terakhir adalah user juga akan lebih efisien menggunakannya kalau desainnya itu cocok dengan cara berpikir mereka ataupun mental model mereka. Nah, ini adalah contoh misalnya gambaran dari konteks produk-produk yang mungkin kita temukan dalam aktivitas sehari-hari ya. Jadi kita diperlihatkan dengan misalnya visualisasi ada pintu yang
kuncinya itu harusnya kan di-insert ya. Nah, kapan kita tahu kalau misalnya buka pintu itu, kalau misalnya kuncinya seperti ini, maka kunci ini harus dimasukkan ke si gagang pintu ini gitu kan ya. Ya karena pasti kita sebelumnya pernah nemuin hal kayak gini di kehidupan kita. Makanya hari ini kita bisa justifikasi itu pasti cara pakainya seperti apa gitu kan ya. Nah, kalau misalnya produk ini ternyata harusnya diinsertkan ke apa sih kuncinya ini diinsert ke gagang pintunya, tapi ternyata fungsinya ini malah beda ya. Jadi dia ternyata kuncinya ini tipe yang di tap ke pintunya. Kita sebagai user akan kecewa sama produk ini. Lah kok beda sama yang biasanya kita pakai gitu kan? Lah kok beda cara fungsinya gitu kan? Kok malah bikin bingung saya gitu kan seperti itu produk itu tuh. Nah, itu adalah konteks dari produk yang kalau ada ketidaksesuaian antara mental model ya, cara berpikir seseorang atau ekspektasi seseorang terhadap konteks yang ada gitu ya dengan fungsi yang sebenarnya yang ada di produk itu gitu ya. Nah, baik teko terus misalnya saklar on off ataupun lampu merah juga ya sama. Kita tuh udah punya experience dulu sebelumnya. Oh, kalau ada gagangnya seperti ini, pasti tangan kita tuh megangnya di sini, bukan di tempat keluar si air di sini gitu kan ya. Lalu kita harus memiringkan misalnya si tekonya seperti itu. Kenapa kita bisa tahu? Ya karena kita sebelumnya udah punya experience itu dulu gitu ya, seperti itu. Dan sebelum produk ini muncul ya, produk ini pun harusnya dijustifikasi buat desainnya itu berdasarkan mental model orang-orang, user penggunanya gitu, seperti itu. Nah, kalau kalian pernah nemuin desain-desain produk tertentu ya, yang mana fungsinya itu nggak sesuai, misalnya yang paling gampang kalian ke toko atau ke Indomaret, ke Alfamart deh, pintu-pintu tertentu suka ada yang mungkin beberapa pintu tuh yang salah menempatkan antara push dan pull ya, displaynya. Ini fungsinya nggak sesuai, itu juga kan bikin frustasi kita sebagai user yang harusnya buka pintu. Perasaan bener deh gitu kan ya, harusnya didorong deh, kok malah ditarik gitu kan ya. Itu juga kan bikin kita frustasi ya sebagai user ya. Itu adalah cara berpikir kita dengan connect sebuah desain yang memang bisa kita hadapi gitu ya. Nah, mental model ini juga akan sangat berpengaruh dengan konteks long term memory karena berhubungan dengan experience kita sebelumnya. Nah, berikutnya kalau kita berbicara aplikasi mental model ini juga bisa jadi pendekatannya adalah kalau memang bentuknya interface gitu ya, dalam visualisasi didekatkan dengan pictorial realism. Jadi kalau memang fungsinya untuk melakukan printing, maka misalnya visualisasi ikonnya itu gambar printer gitu, seperti itu. Atau lagi misalnya ada perintah-perintah yang sifatnya predictive aiding ya, jadi untuk safety. Misalnya kalau nggak sengaja kita nge-close gitu kan ya, kemudian di Word itu di reminder gitu, yakin mau keluar, atau di game nggak sengaja keluar gitu kan, yakin mau quit atau mau di save dulu baru quit gitu kan. Atau lagi sekarang ada predictive aiding-nya juga tuh di WhatsApp, kita bisa delete si message itu, either untuk kita doang atau memang untuk buat everyone di situ gitu kan, seperti itu. Kemudian lagi konteksnya familiarity ya, ini berhubungan dengan misalnya interface ini harus sesuai ya fungsinya baik di device yang A, B, dan C gitu ya. Jadi kalau ada konteks spasi itu fungsinya seperti itu, bentuknya mau di keyboard manapun, mau di HP manapun ya harusnya fungsinya sama gitu ya, seperti itu. Jadi orang tuh nggak bingung ya. Kemudian lagi berhubungan dengan feedback ya, ini kita nginputin apa, sistem itu memunculkan status entah visual, entah bunyi gitu kan, ngasih feedback. Jadi ngasih tahu ya, secara mental model kita berpikir, oh berarti sesuatu yang kita inputkan itu tadi sudah benar, atau sesuatu hal itu salah gitu kan, seperti itu. Apalagi konsistensi ya, ini berhubungan dengan icon, label, dan lain-lain, itu juga membantu kita untuk mengingat ya secara lebih lama informasi itu ya, karena memang adanya proses konsistensi baik di produk A, B, C, dan Z gitu yang kita gunakan ya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya ya mental model ini juga ada beberapa hal yang bisa digeneralisasi untuk interface desain sekian banyak produk. Mungkin konteksnya kalau elektronik ya bisa digeneralisasi di skopnya elektronik gitu kan ya.
Tapi bisa jadi juga kita spesifik dikhususkan untuk targeting grup usia tertentu gitu ya. Misalnya kalau kita berbicara lagi aplikasi ya, aplikasi banking, mobile banking itu dia memperhatikan sebetulnya usernya siapa. Kalau kalian cek m-bankingnya BCA, Mandiri, BNI gitu ya, yang lebih eye catching mungkin Mandiri ataupun BNI gitu kan, secara warna, visualisasi, fitur gitu ya. Kalau BCA dia simpel-simpel aja secara desainnya ya, tapi dia itu akan meminta lagi kode lagi karena misalnya tingkat keamanan itu menjadi lebih penting ya untuk para penggunanya, karena notabene adalah penggunanya usia menengah sampai usianya itu ya dewasa ke tua lah seperti itu ya, karena masih banyak juga user-user yang memang cenderung lebih tua tapi dia memang pakai BCA gitu ya, seperti itu, karena tingkat keamanannya yang diperhatikan. Ya, kalau misalnya yang Mandiri dan BNI mungkin lebih banyak lagi yang muda ke menengah gitu ya, menengah dewasa gitu ya, jadi masih memperhatikan aspek estetik, aspek usable dalam konteks seninya, artnya gitu kan, experience sebagai user gitu kan ya. Jadi itu bisa juga di create sesuai user groups-nya gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kadang juga memang ada juga bad design ya, yang pada akhirnya keluar ataupun terjadi di sebuah produk. Nah, ini kadang-kadang bisa bikin kita frustasi ya pakai produk itu seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tadi whole tentang memori ya, baik dari working memory, long term memory, ataupun working atau short memory ya disebutnya, terus juga dengan mental model secara aplikasi, maka kita kembalikan otak kita itu sebetulnya kan tadi punya limitasi ya dalam mengingat. Maka bisa jadi kalaupun ada sesuatu hal ya, uniknya manusia ini dia akan mengingat sesuatu hal yaitu di awal dan juga di akhir. Tengahnya buat manusia itu kadang nggak penting. Jadi yang awal sama akhir ini. Jadi kalau misalnya ada satu paragraf ya, satu katanya itu tuh tengahnya hurufnya agak diacak dikit, tapi huruf depan dan huruf belakangnya benar. Terus nanti kata depannya benar, isi tengahnya ngacak-ngacak gitu ya. Manusia itu tetap bisa ngambil informasinya gitu, seperti itu. Kemudian lagi juga mengkombinasi ya stereotip. Dia itu juga manusia punya ciri khasnya itu adalah mencocokkan dengan pengalaman sebelumnya gitu ya, seperti itu. Atau misalnya prefer novelty, jadi sesuatu hal yang memang baru untuk dia di lingkungan itu bisa jadi juga masuk ke memori dia lebih cepat ya. Dan juga sesuatu hal yang lebih simpel ya, itu juga bisa membantu kita dalam proses mengingat. Dan bahkan misalnya tadi kombinasi poin-poin tertentu dengan gambar ya, jadi divisualisasikan secara faktanya di dunia nyatanya itu seperti apa fungsinya, dan itu memudahkan kita untuk mengingat ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja materi saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, silakan ya, Skill. Izin bertanya Ibu. Mm-mm. Saya Skill Sitio, angkatan 21. Saya mau bertanya terkait ini sih Bu, saya mau bertanya terkait di kehidupan sehari nih, kita sering sekali mengalami yang namanya deja vu. Nah, Oke, ya. Itu apakah ada hubungannya dengan memori? Apakah itu short term memory atau jangka pendek atau jangka panjang atau bahkan sama sekali tidak ada Ibu? Oke, deja vu ya, ini cukup menarik juga sih. Kalau berdasarkan konteks ilmuwan menyimpan memori ya, sebetulnya kan deja vu ini bisa jadi ada kaitannya dengan si long term memory kita. Deja vu ini bisa jadi juga sesuatu hal yang memang kita real pernah lakukan, atau kemiripan atas informasi gitu, sebetulnya seperti itu deja vu. Jadi nggak berhubungan dengan working memory ya, sebetulnya ada kaitannya dengan long term memory, seperti itu. Itu ya, Skill. Oh, berarti maksudnya tidak ada hubungan dengan working memory gitu ya Bu? Iya, karena kalau secara ilmiah ini juga masih maksudnya bisa dikatakan juga
bukan malfunction juga, karena kan nggak semua orang juga terus dejavu terus diartikan kamu sakit atau apa, enggak juga kan gitu ya. Jadi ini lebih kepada pengalaman psikologis juga sebetulnya tuh kalau ngomongin dejavu ini. Dan nggak setiap kan dejavu juga kita alami juga kadang-kadang ya, maksudnya nggak setiap kondisi yang sama gitu kan, interestnya juga bisa jadi beda konteks dejavunya gitu kan ya. Ini jadi lebih kaitannya selain dari memori yang kita simpan, di satu sisi juga dari aspek psikologis kita terhadap suatu fenomena itu gitu. Itu sih, jadi nggak ada kaitannya dengan, sejauh ini ya yang saya tahu itu nggak ada kaitannya dengan apakah akan berhubungan dengan long term memory yang pernah kita ingat banget atau working memory yang kita lagi hadapi. Tapi sebetulnya itu juga dipengaruhi oleh aspek psikis ya, seperti itu, psikologi kita pada kondisi itu ya skill. Oke Bu, baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sip, sama-sama. Ya, jadi itu mungkin ya kalau kita belajar tentang memori, ya harapannya sih ya kalian jadi tahu ya ya terserah kalian mau diaplikasikan ke orang lain nanti mungkin yang memang harus berinteraksi dengan kalian ya, ataupun memang mau diaplikasikan dulu ke diri kalian sendiri untuk cek dulu ke diri sekalian ya kapasitas memori kita atau bisa menyimpan informasi dengan cepat tuh dengan cara yang seperti apa ya. Jadi kenali sedini mungkin lah kalau menurut saya dari sekarang gitu ya, kalau kita udah belajar tentang memori. Itu mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Gimana? Mungkin cukup Ibu. Cukup ya. Oke, nanti ada tugas dari saya. Tugasnya nonton ya. Tugasnya nonton. Nanti saya kasih hal apa yang harus kalian tonton gitu, seperti itu. Saya nggak akan recap secara tugas yang harus dikumpulkan, tapi memang tugas utamanya adalah menonton. Silahkan dilihat tontonannya, diambil yang memang sekiranya penting dan nggak usah diambil yang sekiranya nggak penting gitu ya, seperti itu. Tapi ini adalah untuk lebih kepada pengetahuan aja dari insight yang berbeda gitu ya, yang berhubungan juga dengan ekonomi kognitif gitu ya, seperti itu, atau cara manusia berpikir gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat